Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga apa yang kita lakukan jadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita, keberkahan dan juga ampunan dosa untuk kita sekalian. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Allah dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-49 dan 50. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Dipersilakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jazakallahu khair. Dan ketika kata Allah, kami selamatkan kalian dari pasukan Fir'aun, di mana mereka menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk, yaitu menyembelih anak-anak laki-laki kalian yang lahir dan membiarkan anak-anak perempuan kalian untuk hidup. Dan dalam keadaan yang demikian merupakan bala, ujian dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Wa faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan juga ketika kami menenggelamkan, dan ketika kami memisahkan laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian bisa melewati laut tersebut, dan kami tenggelamkan pasukan Fir'aun dan kalian melihat itu langsung. Dua ayat yang mulia ini di antara ayat yang menjelaskan tentang nikmat yang Allah sudah berikan kepada Bani Israel, yang Allah sebutkan agar mereka ingat, di mana di ayat sebelumnya sudah kita lewati. Allah menyebutkan sampai 2 kali agar Bani Israel senantiasa ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah firmankan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, hendaklah kalian senantiasa ingat nikmat yang sudah kuberikan pada kalian. Ingat di sini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk disyukuri. Kemudian sebutkan tentang keutamaan nikmat tersebut. Di antaranya adalah Allah katakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah jadikan kalian mendapatkan keutamaan lebih dari makhluk yang lain. Itu pada zaman itu, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan Bani Israel, dan ini bentuk ungkitan Allah ke nikmat. Dan Allah berbuat apapun tidak ada larangan, tidak ada yang menghalangi, karena dialah pemilik, dialah pencipta, dan dialah pengatur. Dan kita sebagai makhluk tidak boleh seperti itu. Allah ketika mendapati makhluknya ingkar, mendapati makhluknya tidak mau taat kepadanya, mendapati makhluknya mendustakan para rasulnya, mendustakan ayat-ayatnya, Allah mengungkit mereka dengan nikmat yang sudah Allah berikan pada mereka. Namun bahasa yang menggunakan santun, seperti yang Allah ungkapkan dalam surat Ar-Rahman berulang kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan kalian berdua, wahai jin dan manusia, yang manakah yang kalian dustakan? Di sini Allah bertanya, berisi ungkitan Allah kepada makhluknya bahwa Allah sudah melimpahkan nikmat pada mereka, dan nikmat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika tidak disyukuri, ketika tidak digunakan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu hari kiamat, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah dilimpahkan pada kalian. Untuk apa? Disyukuri atau tidak? Oleh karena Allah juga menyebutkan, di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah diciptakan di muka bumi ini. Diciptakan di muka bumi ini. Allah katakan di surat Al-Insan, "Faj'alnahu sami'an basira." Kami jadikan manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Allah katakan, "Imma syakira wa imma kafura." Terserah apakah dia mau memilih hidupnya sebagai orang yang bersyukur, ataukah memilih sebagai makhluknya yang kufur. Allah membebaskan kepada kita sekalian. Tetapi ingat, Allah pun mengingatkan. Apa kata Allah? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghlala wa sa'ira. Ingat, kami, kata Allah, telah persiapkan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan pada manusia, ya, untuk bersyukur kepada Allah, salasil, aghlal, dan sa'ir. Salasil, rantai-rantai yang terbuat dari api yang membelenggu tangan dan kaki. Aghlal, yang membelenggu leher. Sa'ir, tempat tinggal yang semuanya adalah api, diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan berikutnya Allah katakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, yaitu mereka yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada mereka, maka di akhirat kelak mereka akan minum dari air-air surga yang diwadahi dengan kas. Kas itu gelas yang paling indah. Di depan saya ini ada beberapa macam gelas. Ini kub. Adapun kas
adalah gelas yang kemudian ada kakinya, dan itulah gelas yang paling indah dan paling mahal. Allah jadikan sebagai wadah air di surga yang digunakan untuk minum bagi ahli surga. Kana mizajuha kafura, dan air yang dimasukkan ke dalamnya adalah air kafur. Air kafur itu air yang wangi, sangat manis dan lezat, yang Allah sediakan bagi yang bersyukur. Oleh karena apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quran, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, Allah senantiasa mengingatkan kita tentang nikmat agar kita bersyukur. Mari kita kembali ke awal Al-Quran, surah Al-Fatihah. Pertama kali Allah sebutkan bagaimana atau kalimat apa yang kita ucapkan ketika bersyukur. Allah firmankan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat dengan ucapan Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa wujud nikmatnya? Yaitu apa yang menjadi kandungan dari nama Allah dan sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, zat pemilik rahmat dan yang memberikan rahmat pada hambanya. Kemudian Allah ingatkan Maliki Yaumiddin, dialah penguasa pada hari kiamat yang akan bertanya tentang nikmat tersebut, apakah disyukuri ataukah tidak. Kemudian Allah ingatkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar nikmat digunakan untuk ibadah kepadanya dan minta tolong kepada Allah untuk bisa menggunakan nikmat untuk ibadah kepadanya. Kemudian minta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kembali kepada nikmat. Ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan maghdub Yahudi, bukan juga dhalin Nasrani yang tidak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak menggunakan nikmat Allah untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena kalau kita cermati khususnya tulisan-tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau sering memaparkan agar kita senantiasa ingat akan nikmat Allah, karena satu tetes air yang merupakan bagian dari nikmat Allah akan ditanya untuk apa? Apa yang bisa kita kembalikan satu tetes air ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Kemudian Allah mengungkit kepada kita semua tentang nikmat mana yang kita dustakan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh karena ketika hamba Allah, apalagi mereka mengaku orang yang mulia di muka bumi, mengaku kaum yang mulia dibandingkan kaum yang lain, sebagaimana Bani Israel itu sampai sekarang dari kalangan Yahudi, maka Allah mengungkit mereka karena kesombongan, bangga diri dan kezaliman kepada makhluk. Itu bukan wujud dari syukur, tapi itu wujud dari kufur. Maka Allah mengungkit. Apabila Allah sudah mengungkit nikmatnya, maka kita tidak akan bisa lari, karena Allah zat maha mengetahui dan Allah zat maha mengawasi. Allah firmankan, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah Azza wa Jalla senantiasa memantau dan mengawasi perbuatan-perbuatan kalian, mengawasi perbuatan-perbuatan kalian. Oleh karena tidak bisa luput seorang pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ketika ada orang yang berani mengungkit
akan imannya, mengungkit akan jasanya, akan ketakwaannya di muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla menegur orang tersebut. Seperti yang Allah ungkapkan di surat Al-Hujurat, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, membanggakan diri dengan iman, mendakwahkan diri sudah beriman. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan kalian belum beriman tapi kalian baru berislam. Mengapa demikian? Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Allah pun sebutkan di ayat yang ke-16-nya, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakan juga Muhammad SAW pada mereka, apakah kalian memberitahukan Allah tentang agama kalian, dan Allah zat maha tahu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Di sini Allah menuntut dari hambanya yakin, iman, keyakinan hati. Adapun ucapan bukan dakwahan, pengakuan, tapi ucapan adalah pembuktian dari iman. Dengan apa itu? Dengan lisan, qaulan thayyiba, qaulan sadida, ucapan yang baik, ucapan yang lurus. Bukan mengaku kami sudah berislam, kami adalah orang beriman, tidak. Allah tidak inginkan itu. Allah ingin wujud dari iman seorang hamba adalah meyakini dengan hati, kemudian ikrar dengan lisannya dengan 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru ucapannya ucapan yang lurus. Seperti yang firmankan di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalian ucapan yang lurus, yaitu ucapan-ucapan yang baik yang tidak mengandung kezaliman kepada hamba Allah, tidak mengandung tazkiyatun nafas, yaitu pendakwaan diri kalau diri orang yang baik. Demikian juga Nabi kita sabdakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan dengan apa itu? Ucapan yang baik. Jika tidak bisa, diam. Maka ucapan tazkiyatun nafas, yaitu mengaku diri berbuat baik, mengaku diri sudah demikian-demikian, itu bukan qaulan sadida, itu bukan qaulan thayyiba, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian juga dibuktikan dengan perbuatan. Maka Allah tidak butuh iklan dari seseorang akan imannya, tidak butuh. Allah melihat hati hamba. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kalian, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lisan dan perbuatan hanya pembuktian. Kemudian Allah menegur, Allah mengingatkan bahwa kita di dunia ini ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersyukur akan nikmat Allah, dan itu dengan ketaatan kepadanya, bukan untuk melakukan al-man, yaitu mengungkit. Kalau sudah beriman, kalau sudah berislam, kalau sudah taat, sudah banyak ibadah, tidak. Allah firmankan, yamunnuna 'alaika naslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka yang tidak paham masalah ini menyebutkan jasa mereka sebagai ungkitan mereka kepada Muhammad SAW bahwa mereka sudah berislam. Katakan pada mereka, termasuk kita semua, la tamunnu alayya islamakum, jangan kalian ungkit Islam kalian, jangan kalian ungkit kebaikan kalian.
kepadaku. Tapi Allah lah nanti akan mengungkit kalian bahwa dialah yang memberikan petunjuk kepada kalian untuk beriman jika kalian jujur. Oleh karenanya orang-orang terdahulu mereka sedikit bicara karena khawatir ucapan yang mereka lontarkan ketika menyebutkan kebaikan, menyebutkan jasa, justru masuk dalam larangan dalam ayat-ayat ini. Maka dihindari, sehingga mereka lebih sibuk untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah, mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka Nabi kita SAW menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat untuknya. Dan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada Bani Israel ketika mereka sudah mulai sombong, ketika mereka sudah mulai angkuh, bahkan mereka berani membunuh para nabi, berani mendustakan para nabi, termasuk mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengungkit mereka. Wa najjaynakum min ali fir'aun. Ketika kami menyelamatkan kalian dari pasukan Firaun. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, bukankah ayat ini turun kepada Bani Israel, Yahudi khususnya dan juga Nasrani pada zaman Nabi SAW, sedangkan kejadian diselamatkannya Nabi Musa AS dan awal Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS? Subhanallah. Di sini pelajaran besar bagi kita, bahwa apabila orang tua kita terdahulu tidak mendapatkan nikmat dari Allah berupa iman, berupa Islam, berupa keselamatan dari azab Allah, maka kita tidak berwujud di muka bumi ini. Bahwa kita belum tentu menjadi orang beriman. Maka dengan sebab orang tua kita beriman, kita pun lahir dalam keadaan beriman. Nikmat yang besar. Coba kita lihat orang-orang luar Islam. Mereka dalam keadaan demikian karena orang tua mereka demikian. Ingat sabda Nabi kita SAW menyebutkan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah, kesucian, di atas millahnya Allah Azza wa Jalla. Namun kedua orang tuanya lah yang menghantarkan mereka menjadi berubah, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tuanya. Jadi bersyukur kita, karena orang tua kita menjadi sebab kita sudah lahir dalam keadaan beriman. Oleh karena Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menuntut kita untuk bersyukur juga kepada kedua orang tua, karena mereka menjadi sebab kita mendapatkan nikmat, khususnya nikmat iman yang merupakan nikmat yang sangat besar dan nikmat yang dipilih oleh Allah kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Harus kita jaga. Maka di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan pada Bani Israel nikmat yang dulu pernah diberikan. Sebab apabila ini tidak terjadi, mereka tidak ada, atau mereka tidak beriman, atau mereka terus dalam siksa manusia, dalam kehinaan. Karena Bani Israel pada zaman Firaun, bangsa yang diperbudak oleh mereka, dihinakan, tidak memiliki kebebasan. Nah, di sini contohnya Allah sebutkan, wa najjaynakum min ali fir'aun. Ketika kami selamatkan kalian dari pasukan Firaun. Apa yang mereka lakukan? Yasumunakum su'al azab. Menimpakan pada kalian azab yang sangat buruk. Di sini Allah sebutkan azab.
Nanti akan kita ambil faedahnya insyaallah. Kapan suatu keburukan dikatakan azab? Apa wujudnya, bentuknya? Yudzabbihuna abnaakum. Dia menyembelih anak-anak laki-laki kalian yang lahir. Wastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian yang lahir. Dan kisahnya tidak asing bagi kita bahwa Fir'aun pernah bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan dan dikuasai oleh selain dari bangsanya. Maka ketika disampaikan kepada penasihatnya dari tukang sihir, mereka mengatakan akan lahir dari Bani Israel seorang anak laki-laki yang nanti akan menghancurkan kerajaanmu. Lalu apa sarannya? Maka mulai sekarang setiap bayi yang lahir dibunuh dengan disembelih. Kalau sekedar dibunuh, ditusuk, dilempar, dikubur, ini mungkin sedih orang tuanya, tapi tidak terlalu mendalam. Tapi ketika mendapatkan anak laki-lakinya dibunuh dengan cara disembelih di depan mata, maka ini akan terus terngiang di benak mata dan tergambar di pandangan mata, menyakitkan dan sulit untuk dihilangkan. Allah katakan wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan dalam kejadian seperti ini terdapat bala dari Rabb kalian yang sangat besar. Dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala selain menjelaskan pada kita tentang bagaimana Allah mengungkit pada Bani Israel akan nikmat yang besar, yaitu mereka diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun dan pasukannya, sehingga mereka sebagai keturunannya masih hidup ketika Nabi kita diutus oleh Rasulullah SAW, dan mereka masih membangkang tidak mau mengikuti Nabi SAW. Allah menjelaskan tentang kejadian buruk yang pernah menimpa mereka. Di awalnya menyebutkan su'al azab, azab yang buruk. Dan akhirnya Allah katakan bala'um min rabbikum 'azim, sebagai bala. Apakah perbedaan antara azab dengan bala? Setiap kejadian buruk yang menimpa manusia adalah bala. Adalah bala. Apa itu bala? Ujian dari Allah yang ditimpakan pada manusia untuk mengetahui kadar iman. Apapun, setiap kejadian yang buruk yang kita tidak suka, ini bala. Termasuk wabah sekarang, bala, ujian iman. Kemudian dari situ manusia terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, sesuai dengan keadaan masing-masing mereka atau satu kaum. Dan bala ini kalau Allah timpakan pada manusia merupakan tanda dari Allah bahwa kaum ini atau orang ini sedang diperhatikan oleh Allah dan ingin dinaikkan derajat imannya, disiapkan untuknya pahala yang besar dan keridhaan. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, faman sakhita walau sukh. Atau kama qala alaihi wasallam. Sesungguhnya besarnya pahala Allah sertakan bersama besarnya bala, ujian. Dan Allah bila mencintai suatu kaum akan memberikan bala pada mereka. Maka barang siapa ridha menerimanya dengan lapang dada dan menjalaninya dengan sabar, Allah ridha pada mereka. Tapi barang siapa berkeluh kesah, Allah murka. Maka manusia dari sini terbagi menjadi tiga jenis ketika timpa bala. Yang pertama, manusia yang ditimpa bala
bala ini sebagai akibat dari penyimpangan mereka dari syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi bala Allah timpakan pada suatu kaum, pada seseorang sebagai akibat buruk dari perbuatan manusia, penyimpangan dari syariat Allah. Namun mereka semakin jauh. Maka bala ini menjadi azab bagi mereka, karena mereka mendapatkan bala karena sebab perbuatan mereka, tapi justru mereka berkeluh kesah bahkan kufur. Padahal bala ini Allah timpakan agar mereka kembali. Allah firmankan di surat Ar-Rum, "Gharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab perbuatan tangan manusia, itu maksiat mereka, agar mereka merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu sendiri. Sebagiannya tujuannya satu, kata Allah, agar mereka kembali. Namun ditimpa bala semakin kufur, semakin jauh berkeluh kesah. Maka kata Nabi kita SAW dalam hadis tadi, faman sakhita falau sukhut. Barang siapa berkeluh kesah maka Allah murka pada mereka, maka azab. Dan itulah yang dilakukan Bani Israel. Mereka selalu mengeluh pada Nabi Musa AS, menuntut, meminta. Jadi mereka taatnya itu karena sesuatu yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia tidak dapat, mereka membangkang. Dan di sini Allah sebutkan berulang kali. Setelah ini insya Allah kita akan dapati ayat-ayat bagaimana Allah menjelaskan bagaimana pembangkangan mereka. Maka itu menjadi azab bagi mereka. Jangan sampai kita seperti itu, mendapatkan keadaan buruk, kita berkeluh kesah, kita menyalahkan siapapun, sehingga menjadi semakin sulit. Bukannya kita mendapatkan pahala, tapi semakin susah hidupnya, bala yang menjadi azab. Yang kedua, manusia-manusia yang mendapatkan bala karena perbuatan mereka yang buruk, menyimpang dari syariat, namun mereka menyadari hal tersebut. Menyadari hal tersebut, maka mereka kembali kepada Allah, menjalani dengan sabar dan bertaubat. Itulah yang Allah puji mereka. Allah firmankan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatuhu wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, ditimpa bala, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, spontan dengan lisannya, karena yakin itu datang dari Allah sebagai teguran bagi mereka. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan salawat dari Allah, pujian dan rahmatnya, dan mereka dijamin termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, orang yang hidupnya bersih dari penyimpangan, kecuali sedikit, seperti para nabi dan rasul. Allah timpakan bala pada mereka. Ini cara Allah untuk meninggikan derajat. Sehingga Nabi kita SAW ketika ditanya, man asyaddun nasi balaan, siapakah orang yang paling berat balanya? Dia katakan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Sehingga kata sebagian ulama, semakin kuat iman seorang hamba, semakin kuat juga balanya. Namun orang yang jahil mengatakan, sudahlah kita tidak usah dalam beriman, nanti ujiannya juga besar. Nah, ini jahil. Karena otomatis besarnya bala bersama tingkatan iman.
Namun di sana orang yang beriman karena mereka memiliki ilmu sadar betul bahwa di sana ada pahala besar tanpa harus capek mereka beribadah siang dan malam, menghadapi bala ini dengan sabar dan ridha, mereka mendapatkan pahala besar dan ridha Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila kita mendapatkan keburukan, selama kita masih di atas iman kepada Allah, masih istiqomah di atas iman, berada di atas jalan Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa itu adalah bala li raf'id darajat, bala untuk meningkatkan derajat apapun bentuknya. Oleh karena sikapi setiap bala bahwa ini takdir Allah, tidak mungkin kita lari darinya, kemudian kita sikapi dengan sabar dan ridha, lalu istiqomah di atas itu. Sampai kapan? Sabar dan ridha termasuk ibadah. Maka Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu Allah Azza wa Jalla sampai datang kematian kepadamu. Namun bila Allah menginginkan, Allah angkat sehingga kita dalam keadaan lapang di dunia dan ibadah semakin baik. Seperti siapa contohnya? Nabi kita Nuh alaihissalam, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Musa alaihissalam, Nabi kita Ya'qub alaihissalam, Nabi kita Ayyub alaihissalam, dan yang lainnya, dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebagai teladan kita dalam menghadapi bala. Maka untuk menghadapi bala, pertama ridha. Kalau inilah takdir Allah, tidak mungkin kita lari. Kemudian bersabar menjalaninya, jangan berkeluh kesah. Kemudian bertawakal dalam mencari solusi, dan selalu bersyukur apapun yang didapat. Pertama, ridha. Kalau ini takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bersabar dengan tidak berkeluh kesah. Yang ketiga, bertawakal mencari solusi. Yang keempat, apapun yang didapat dari usaha, ikuti dengan syukur. Oleh karena Nabi kita SAW, walaupun dia dalam keadaan mendapatkan bala, ketika beliau ditanya, beliau tidak mengeluhkan pada makhluk, tidak. Oh iya, keadaan saya begini, tidak. Tapi mengatakan, alhamdulillah, tetap bersyukur. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Taib. Kemudian berikutnya, Allah sebutkan ungkitan yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahar. Jadi yang pertama tadi berhenti bala yang ditimpakan Fir'aun pada mereka, berupa disembelihnya anak laki-laki yang lahir. Kemudian wa idh faraqna bikumul bahar, ketika kami pisahkan laut menjadi dua. Ini kejadiannya ketika Bani Israel sudah mendapatkan mau'id dari Allah Azza wa Jalla bersama Nabi Musa AS untuk meninggalkan Mesir, lari semuanya. Kemudian mereka lari dan diketahui oleh Fir'aun dan pasukannya, dan mereka dikejar. Ketika sampai di bibir Laut Merah, mereka tidak bisa lari kemanapun, tersudutkan, sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang putus asanya Bani Israel, ya, putus asanya Bani Israel, seperti yang disebutkan di surat Asy-Syu'ara, ya, di ayat yang ke-61 sampai 63, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan besar Bani Israel yang ada di bibir Laut Merah dengan pasukan Fir'aun yang mengejar mereka sudah saling berhadapan, maka para sahabat Musa, yaitu Bani Israel, putus asa, mengatakan inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Qal, apa kata Nabi Musa SAW? Ini sikap orang beriman.
tidak pernah putus asa tapi yakin dengan pertolongan Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah. Bersamaku ada Rabbku pasti memberikan petunjuk. Di sini beliau tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan. Namun karena sudah masuk waktu Isya, bisa kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Allah Ta'ala menyebutkan jawaban Nabi Musa AS kepada kaumnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak seperti yang kalian persangkakan. Sesungguhnya bersamaku Rabbku, Dia pasti memberikan aku petunjuk. Di sini Allah Jalla wa'ala memberikan pelajaran pada kita bahwa orang yang beriman yakin akan ma'iyatullah, itu kebersamaan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut, innallaha ma'al muhsinin. Sehingga Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Di ayat yang lain Allah firmankan innallaha ma'as sabirin. Sehingga Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersama di sini bersama apanya? Allah firmankan surat Fussilat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para nabi, para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari tegaknya para saksi yaitu hari kiamat. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa AS yakin dengan janji itu. Dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para nabi kami, para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan pada hari nanti ditegakkan para saksi yaitu hari kiamat. Maka beliau katakan kalla inna ma'iya rabbi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersama kami atau bersamaku ada Rabbku Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Karena kita kebanyakan masih ragu dengan itu. Tanamkan keyakinan itu. Karena itulah yang Allah ajarkan pada kita melalui kisah tentang Nabi Musa ini alaihissalam. Kemudian yang kedua, apa keyakinan Nabi Musa? Sayahdin, pasti berikut petunjuk. Allah tidak katakan sayansurun, pasti akan menolongku. Karena Allah menjanjikan tadi inna lanansuru. Di surat Muhammad juga SAW mengatakan intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Tapi Allah katakan sayahdin, bukan sayansurun. Ada hikmah besar dari Allah SWT. Di antaranya Allah SWT agar kita jangan merasa yakin yang saya perbuat ini menolong agama Allah, menolong Allah. Jangan. Kita berbuat karena kita butuh. Kita berbuat karena ini bukti iman kita kepada Allah. Karena Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah menuntut kita menolong Allah atau agamanya adalah dengan iman dan melaksanakan syariatnya. Maka inna ma'iya rabbi sayahdin, memberikan padaku petunjuk karena kita ini butuh petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kecuali pada orang yang beriman. Allah firmankan surat At-Taghabun. Allah memberikan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah pasti berikan petunjuk ke dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan dalam keadaan tertentu. Bisa mungkin kita ketika dalam pengalaman hidup kita selama ini pernah menghadapi perkara-perkara genting. Ini atau begini, begini atau begini, genting, bimbang, tidak sempat istikharah. Tapi hati kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan hamba petunjuk. Maka Allah berikan petunjuk. Oleh karena sangat disyariatkan bagi siapapun di antara kita yang menghadapi perkara genting, khawatir kecelakaan, khawatir keburukan, untuk sholat istikharah 2 rakaat dan meminta kepada Allah petunjuk. Bukan hanya untuk apa Ibu? Istikharah itu bukan hanya untuk menikah. Istikharah dalam menghadapi perkara penting, minta petunjuk kepada Allah SWT. Yakin, inna ma'iya rabbi sayahdin.
Apa kata Allah? Allah menjawab, fa'auhayna ila Musa nidrib bi'asakal bahr. Maka saat itu pula kami wahyukan kepada Musa agar pukulkan tongkatmu ke laut. Di sini mari kita lihat, ambil pelajaran besar bahwa Nabi Allah dijamin mendapatkan mukjizat. Namun mukjizat ini bukan dipelajari dan bukan karena kehendak Nabi. Mukjizat itu hadiah dari Allah dan datangnya saat dibutuhkan. Jadi Nabi sendiri tidak tahu apa mukjizatnya, tidak tahu. Menunggu wahyu dari Allah, begini baru terjadi. Beda dengan sihir. Siapapun orangnya yang dianggap wali atau siapapun yang dianggap soleh, tapi dia diyakini punya kemampuan begini dan berulang sesuai dengan kemampuan dia, itu namanya sihir. Adapun mukjizat murni karunia dari Allah, ditentukan kapan dilakukannya, kapan terjadinya. Sedangkan Nabi tidak punya kuasa untuk itu. Sedangkan karamah kepada orang yang menolong agama Allah pun mirip dengan para nabi. Tidak dipelajari dan tidak punya kekuasaan untuk bisa mendatangkan kemampuan itu. Maka ketika Nabi Musa SAW menyerahkan dirinya pada Allah dan meyakini Allah pasti menolong, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah langsung. Dan disinilah yang terhikmah besar Allah besar, seorang hamba ketika secara jiwa raga penuh menyerahkan kepada Allah dalam meminta, Allah berikan pertolongan saat itu. Jadi kalau kita berdoa pada Allah ternyata belum dikabulkan, sisi errornya dari mana? Ada di kita. Belum penuh menyerahkan diri kepada Allah. Masih galau, masih bimbang, tapi kitanya mendustakan diri. Tapi saya yakin kok, dengan lisan, hatinya masih abu-abu. Maka yakinkan, pastikan. Maka Allah langsung menyahut, fa'auhayna ila Musa nidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa AS agar pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka saat itu juga laut terbelah menjadi dua. Maka masing-masing bagian seperti gunung yang menjulang tinggi. Karena dasar lautnya langsung bisa dipijak. Kita bisa dapati Laut Merah itu berapa dalamnya? 100 meter lebih. Bayangkan kalau saja 100 meter, masjid ini berapa meter? 20. Ini sudah tinggi sekali. Bagaimana sampai 100 meter? Bagaimana kalau lebih dari itu? Subhanallah. Itulah kemasucian Allah dan keagungannya. Maka Bani Israel mendapatkan nikmat tersebut. Allah katakan, wa idh faraqna bikumul bahra fanjaynakum. Kami selamatkan kalian dengan lewat di dasar laut tersebut. Diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya. Allah selamatkan Bani Israel ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah laut. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun semua dan pasukannya. Kisahnya ada di surat yang lain, surat Yunus dan yang lainnya. Wa antum tanzurun, kalian lihat langsung itu. Kalau Nabi Musa SAW tidak punya kuasa, dari siapa kalau bukan dari Allah? Wa antum tanzurun, kalian melihat nikmat itu, kalian diselamatkan, dibinasakan Fir'aun. Padahal pada zaman itu tidak ada kekuatan yang bisa menandingi Fir'aun. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya kepada Bani Israel, tapi tetap mereka membangkang. Tetap membangkang, dan akan jelas insyaallah di ayat 70-an ketika Nabi Musa AS disuruh oleh Allah SWT menyampaikan pada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, dan itu diantara sebab oleh kata para ulama surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah. Itu barangkali pelajaran yang bisa kita ambil
dari apa yang Allah sebutkan di dua ayat yang mulia tadi tentang Bani Israel, apa yang semua diberkahi dan mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru memaafkan dan diampuni dosa kita sekalian, dan semoga kita dijauhkan dari segala penyimpangan dan kekeliruan dan hal-hal yang mendatangkan murkanya, dan dimudahkan untuk bisa istiqomah di atas iman sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian dan dia ridho pada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 5 menit ke depan, barangkali yang ingin disampaikan dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Ada tadi kan yang balap, ada ayat balap. Ini saya mau bertanya, kan ada kita punya alat, kita kalau lagi ada di atas, lagi ada uang gitu atau jalan, alat itu kayak kaki kita gitu kan sebagai cara. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah kita berikhtiar dari balap berupa dimanfaatkan oleh seorang atau tangan tersebut dengan cara menghindar gitu. Caranya kita berhubung kemana gitu, kemana sebaiknya seperti orang tersebut. Baik, barakallahu fikum. Setiap orang beriman pasti akan diuji imannya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang firmankan di awal surat Al-Ankabut, "Afa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibin." Apakah manusia menyangka akan dibiarkan saja mereka mengatakan dengan lisannya kami beriman sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji kaum sebelum mereka, dan dengan ujian itu Allah mengetahui siapa dari mereka yang benar imannya dan siapa yang dusta. Maka pasti diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Namun Allah dalam kitab yang mulia memberikan solusi dalam ujian apapun yang dihadapi. Contohnya dalam rumah tangga, sebagai suami atau istri atau sebagai orang tua, Allah firmankan di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidup kalian ada yang menjadi musuh, demikian juga dengan anak kalian, maka waspada dari mereka. Waspada. Apa solusinya? Jika kalian memaafkan, jika kalian berlapang dada, jika kalian mengampuni, tidak membalas kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian, merahmati kalian. Ada solusinya semua. Dan solusi itu dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, bukan dengan sesuatu yang dimurkai. Maka masalah apapun jangan dengan maksiat. Apakah itu dusta atau riswah, suap atau penipuan dan sebagainya. Karena itu tidak diizinkan dalam mendapatkan solusi. Ya, dalam mendapatkan solusi. Oleh karena dalam masa berobat pun disebutkan la syifa'a fil haram. Tidak ada obat dalam perkara yang haram. Itu tidak boleh. Walaupun ketika berobat dengan yang haram dijumpai kesembuhan. Karena orang beriman ketika mencari solusi bukan untuk mendapatkan manfaat duniawi semata, tapi yang diutamakan adalah manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi mengikuti. Namun orang imannya lemah bagaimana? Yang dicari adalah solusi duniawi, ukhrawi urusan nanti. Itu orang imannya lemah. Oleh karenanya kita lihat khususnya dalam masalah pengobatan, orang obat apapun dicari, dilakukan, dikonsumsi, yang penting bisa sembuh. Lalu kalau sembuh berarti ini boleh. Itu orang jahil, orang lemah iman. Orang beriman tidak. Ketika mendapatkan solusi pengobatan ditanya, ini dibolehkan tidak dalam syariat? Sebab apabila tidak dibolehkan berarti gagal di awal langkah kalau sudah melakukannya. Tapi kalau tidak boleh kemudian menghindar berarti dia sudah berhasil di awal langkah dalam menghadapi ujian iman. Oleh karena contohnya wanita hitam yang terkena ayan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku agar aku bisa sembuh dari penyakit ini. Ikhtiar, mubah, boleh. Apa kata beliau? Jika engkau mau aku akan berdoa sehingga engkau sembuh. Jika engkau mau bersabarlah bagimu surga. Apa katanya? Aku pilih bersabar. Lihat, apa yang dipilih?
solusi ukhrawi, bukan solusi duniawi. Karena ini ujian sementara. Itu barangkali wallahu a'lam. Saya cukup sampai di sini barangkali. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang kelurahan. Semoga senantiasa maafkan kita dan mengampuni dosa kita dan berkahi apa yang kita lakukan. Wallahu waliyadzalikal qadri alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.